Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Yeay, akhirnya aku upload video baru lagi. Siapa yang dari kemarin nunggu aku upload video baru? Aku tuh nggak sempet ya. Jadi kalau pada tanya kemana sih Dinda, ya kan? Gimana kabarnya Dinda? Oke, kabar aku I'm pretty well, thank you. Baik-baik aja. Ya semoga kalian baik-baik aja juga. Kenapa nggak upload video? Karena aku baru aja pindahan, ya baru aja pindahan, jadinya ya nggak sempet mau upload video gitu kan. Aku tuh tipe kalau yang belum beres tuh kayak nggak betah gitu ya, mau kerja mau ngapa-ngapain juga kayaknya nggak tenang, jadi harus beres dulu ya. Jadi kalau pada tanya kenapa ya, ya ada apa-apa, sehat-sehat aja, alhamdulillah ya. Semoga kalian juga sehat-sehat aja ya. Itu aja sih kayaknya. Aku nggak upload video kayaknya hampir 2 minggu, nggak main Instagram itu sekitar 3 minggu, nggak update TikTok sekitar 1 mingguan. Bener-bener apa sih, kayak jeda gitu ya, hiatus, nggak kerja, nggak update apa-apa. Oke, karena ini aku mau bawain general reading ya. Temanya adalah pikirannya tentang kamu ya. Saat ini atau akhir-akhir ini seperti apa. Aku bakal kasih waktu dulu kali ya buat kalian ngebayangin seseorang yang kalian mau cek energinya. Silakan. Udah? Oh ya, ada promo 3 question 100.000 rupiah ya. Karena ini general reading, bisa resonate-nya beberapa aja. Ya, kalau misalnya mau akurat bisa langsung personal reading aja. Udah, kayaknya itu aja ya. Pikirannya tentang kamu akhir-akhir ini. Kalau aku lihat mungkin ya kamu sama dia lagi ada masalah. Aku ngerasanya sih ada masalah beberapa dari kalian karena dia lagi fokus ke sumber masalahnya nih apa. Sumber masalahnya apa atau penyebab masalah kalian tuh apa. Aku ngerasa dibilang dia berpaling dari kamu nggak juga sih. Pokoknya ada yang dia fokusin. Nah, yang dia fokusin itu sebenarnya sumber masalahnya kalian gitu. Ya kalau misalnya dia agak-agak cuek ke kamu sih ya sorry aja. Karena dia fokusnya ya ke hal itu sebenarnya. Yang menjadi sumber masalah, yang menjadi penyebab masalah kalian. Kebanyakan sih aku ngerasa kamu sama dia punya masalah. Ya selebihnya ya dia punya masalah mungkin sama orang lain gitu ya. Pokoknya di luar masalahnya sama kamu. Tapi banyaknya itu punya masalahnya sama kamu, aku ngerasanya ya. Nah di sini ada sesuatu yang kayak dia tuh ngerasa udah berakhir ya. Ini sih energinya kalau aku ngerasa nih macam-macam. Ada yang rasanya udah berakhir atau ada yang ngerasa apakah lebih baik berakhir. Itu salah satu jalan keluar hubungan kalian atau masalah kalian. Atau ada yang ngerasa ya ini tuh hubungannya lebih baik berakhir aja. Atau ada yang ngerasa ini tuh akan berakhir gitu. Ya, jadi ini ada situasinya nih ya. Situasinya tuh ada yang memang udah ngerasa berakhir, ada yang ngerasa akan berakhir, ada yang ngerasa apakah lebih baik berakhir aja jalan keluarnya. Dia sih ngerasa udah jujur banget sama kamu, udah jujur banget, udah seterbuka itu juga ya. Kayak apa ya, dia berusaha kasih tahu gitu loh, dalam-dalamnya dia tuh kayak apa yang dia rasain tentang kamu, tentang hubungan kalian. Dia berusaha jujur lah istilahnya. Ada yang ngerasa kayak apa ya, ada yang ngerasa kayak ini loh apa ya, melepaskan sesuatu. Ada yang ngerasa udah melepaskan sesuatu, jadi kayak sesuatu dia lepaskan dan udah nggak ada di tangannya lagi gitu. Ngerti nggak maksudnya? Susah jelasinnya.
ada seseorang yang ngerasa sudah melepaskan sesuatu, jadi sesuatu itu udah nggak ada di genggamannya nih, entah sesuatunya itu kamu ya, jadi dia ngerasa kamu itu dia udah melepaskan kamu dan dia udah nggak menggenggam kamu lagi nih di tangannya. Istilahnya dia udah melepaskan kamu dan dia coba untuk ya kayak melepaskan dan nggak merasa memiliki kamu lagi gitu ya. Nah di sini baru nih kelihatan ada seseorang yang agak-agak cuek. Kalau misalnya kalian hubungannya udah selesai atau menjauh gitu ya, atau energinya makin lama makin jauh, dia ngerasa sudah melepaskan kamu dan agak-agak cuek jadinya sama kamu ya. Jadi fokusnya dia ke hal lain ya. Aku nggak bisa bilang hal lainnya itu seseorang yang baru, enggak. Hal lainnya itu bisa finansial, keuangan, bisa karir, pekerjaannya dia. Ada banyak hal yang dia ngerasa harus dia perbaiki. Bukan cuma soal hubungan kalian aja yang dia ngerasa nggak baik-baik aja, tapi ada hal lain juga, aspek kehidupan dia yang lain yang mesti dia perbaiki, yang mesti dia beresin. Dan dia ngerasa apa ya, banyak hal lain yang mempengaruhi hidupnya dia saat ini ya. Dan soal hati dan soal relationship tuh cuma sebagian kecil aja dari hidupnya saat ini. Ibaratnya tuh aspek kehidupan dia lain ada pekerjaan, keuangan, keluarga, sosial, ya apa aja lah gitu. Nah, aspek kehidupan salah satunya ya soal cinta dan relationship, tapi itu cuma sebagian kecil. Ya, perhatiannya dia ke situ tuh cuma sebagian kecil. Selebihnya ya banyak hal lain yang menurut dia tuh perlu perhatiannya dia juga, perlu dia perhatiin. Belum lagi nih ada beberapa orang juga yang fokusnya ke pendidikan. Tapi dia di sini masih sering ingat hal-hal tentang kamu nih. Ya anggaplah dia masih suka kepikiran kamu ya. Ini kenangan-kenangan nih, banyak yang aku lihat. Memori-memori, kenangan. Ada yang berusaha menutup. Jadi ada seseorang yang ingat kenangan-kenangan tapi berusaha menutup kenangan itu. Kayak udah deh, close book aja deh tentang kamu sama dia atau tentang hubungan kalian. Tapi ada juga yang memang ya akhir-akhir ini memang lagi inget-inget terus nih tentang kamu. Kadang dia masih kepo nih, sedikit-sedikit sesekali dia masih kepoin kamu. Tapi dia juga berusaha kayak udah dia nggak usah kepo lagi, biar dia tuh lebih tenang juga. Karena aku lihat di sini dia butuh sebenarnya tuh butuh ketenangan, butuh menenangkan diri. Di sini ada seseorang yang ngerasa kayak nggak bisa berbuat apa-apa. Kayak jalannya tuh nggak ada menurut dia. Jalan untuk dia atau jalan hubungan kalian atau ya intinya dia ngerasa nggak bisa maju gitu. Nggak bisa maju selangkah atau nggak bisa melangkah lebih lagi buat hubungan ini. Di sini kalian juga ada yang konflik aku lihat. Di sini macam-macam ya. Feelingnya dia ada yang kayak ya gue masih ada perasaan sama lo, tapi ada juga yang kayak wah gue marah banget sama lo. Di sini aku lihat tuh ada yang emosi, tapi ada juga yang lagi konflik. Jadi ya lumayan mixed feeling sih sebenarnya. Tapi di sini kayak ada seseorang yang nggak bisa berbuat apa-apa jadinya. Kayak mentok aja gitu. Maju melangkah juga sulit, kayak dia nggak punya pilihan jalan harus kayak gimana. Sebenarnya nih aku lihat di sini ada seseorang yang kayak mulai ragu-ragu dan kayak udah berpaling lah dari kamu ya. Ada seseorang yang ingin menjalani kehidupannya yang baru. Terutama kalau kalian yang energinya makin lama makin menjauh. Ada seseorang yang pengen menjalani kehidupannya yang baru. Ya, dari awal lagi, something new beginnings.
Soal cinta bisa, soal karir juga bisa, tapi yang banyak sih soal cinta ya. Kehidupan yang baru maksudnya gini, kenapa dia mau menjalani kehidupan yang baru? Karena itu dipengaruhi percintaannya dia. Mungkin dia ngerasa ada sesuatu yang berakhir, akhirnya dia merasa, oke, gue harus memulai lembaran hidup yang baru. Ya, tapi ada juga sebagian dari mereka yang ingin menjalani sebuah karir yang baru. Ada juga, tapi sedikit ya. Sebenarnya di sini ya ada seseorang yang masih ada sisa-sisa perasaan. Jadi anggaplah gini, perasaannya ini kan 100%. 30% masih tersisa, 70% perasaan dia ke kamu dia abaikan. Kayak dia kayak dia leave behind lah, kayak dia ninggalin perasaan itu di belakangnya dia, dan ya dia cuma membawa sisa-sisa perasaan atau sisa kenangan yang sedikit tentang kalian, tentang hubungan kalian, tentang kamu. Ada seseorang kayak udah menutup hati ya, atau menutup diri. Tapi ini di sini energinya ada yang menjauh. Entah kamu atau dia yang berusaha mendekat, tapi dia nggak sepeka itu. Karena dia lebih fokus kayak ingin menutup diri atau menutup hatinya aja. Tapi ada juga yang kayak gini ya. Oke, dia menutup diri atau menutup hati, tapi dia tuh tahu hatinya tuh buat siapa. Kayak gitu. Atau dia menutup diri, menutup hati, tapi sebenarnya dia menyimpan hatinya itu untuk seseorang aja. Ada juga yang kayak gitu. Jadi perasaan dan hatinya tuh buat siapa, tapi dia berusaha kayak ya udah meninggalkan semuanya. Mungkin ada suatu kondisi di mana dia harus meninggalkan seseorang, padahal ya perasaannya dia masih ke orang itu. Nah, mungkin perasaannya ke kamu ya. Nah, di sini ada seseorang yang ngerasa kayak terkunci ya. Ini kita sambil cek energi dia ya. Kalau kamu bingung ntar dia kenapa, ya itulah penyebab-penyebab dia nih. Kenapa dia begini begitu ke kamu. Di sini ada seseorang yang kayak tadinya menutup diri, tapi dia pelan-pelan membuka sedikit demi sedikit dirinya lagi. Dia ngerasa kesepian ya. Dia ngerasa kesepian, dia ngerasa kayak sendiri juga, hampa mungkin. Dan ini energinya kayak seseorang yang jauh entah kemana gitu, sendirian, feeling lonely ya. Tuh, sesekali dia masih mau kepoin kamu. Iya, dia masih ada rasa sih pengen tahu tentang kamu. Apalagi kalau kamu juga gak ada kabar ya, kamu bersembunyi kemana gitu ya. Dia pengen tahu kabarnya kamu. Ada seseorang yang mencari perhatiannya dia nih. Siapa nih? Kamu atau orang lain ya? Tapi dia cuek sama seseorang yang cari-cari perhatiannya dia itu. Gak tahu kenapa dia cuek ya. Sebenarnya mungkin ya dia masih ngerasa kamu itu seseorang yang deket banget sama dia. Sedekat itu. Tapi entah gimana dia ngerasa ada perbedaan di antara kalian. Sebenarnya perasaannya ke kamu makin lama tuh makin bertumbuh. Kayak kalian sama-sama tahu, sampai ke akar-akarnya tahu gitu ya. Tapi ya itu, dia ngerasa kalian tuh berbeda. Ada beberapa hal yang berbeda di antara kalian. Jadi di sini tuh kayak ada seseorang yang kayak pengen gitu, masih ada di belakang kamu. Di belakang kamu tuh maksudnya kayak istilahnya masih pengen kayak mendukung kamu, support kamu, atau apapun keadaan hubungan kalian, dia masih ada di belakang kamu, entah di mana, non jauh di sana, tapi dia masih kayak taking care of you gitu loh.
ada rasa peduli lah. Jadi kayak apa ya, aku bingung nih jelasinnya. Mungkin fisiknya kalian ngejauh, tapi jiwanya tuh masih kayak pengen di belakang kamu, support kamu, mendukung kamu. Entah kamu atau dia yang masih pengen mendukung. Karena ngerasanya tuh kayak masih deket ya. Di sini ada yang energinya cinta segitiga. Ya, third party. Ini yang third party ini nih susah nih kayaknya. Keluar dari tali cinta segitiganya. Agak-agak susah ya kayaknya nih. Kalau dia energinya makin lama makin ngejauh. Ada seseorang yang kayak lagi deket nih sama beberapa orang yang lain. Tapi ini sedikit sih. Yang dekat sama beberapa orang yang lain aku rasanya sedikit ya. Nggak semua dari mereka. Ada yang ngerasa kewalahan ya buat hidupnya saat ini. Karena dia ada yang ngerasa sendirian ya, kesepian. Nah dia nih ngerasa kayak kayak sendirian, gak ada yang bantuin dia, gak ada yang support dia. Jadi kayak seseorang yang kewalahan menghadapi hidupnya saat ini. Tapi banyak juga dari mereka yang introspeksi sih. Introspeksi terus pengen menjadi seseorang yang lebih baik, pengen berubah menjadi lebih baik. Tuh, ini di sini kayak ada seseorang yang membawa beban ya, membawa beban yang begitu banyak. Tapi bebannya itu dia rasain sendiri. Nggak ada orang lain yang ngerti menurut dia Maya. Nggak ada orang lain yang ngerti. Dia sebenarnya pengen dia kan lagi ngerasain beban. Nah dia tuh kayak jadi menjauh dari orang-orang. Ya kalau lagi kusut ya pasti punya beban, terus lagi kusut pasti rasanya tuh orang nggak mau ya direpotin atau dia menyusahkan orang lain. Ini ada komunikasi nih aku lihatnya. Seseorang yang ngerasa beban ini kayaknya komunikasinya nggak baik sama kamu, atau pokoknya, nah di sini gini ya. Seseorang yang ngerasa punya beban ini sangat berpengaruh ke komunikasi kalian ya. Anggapnya gini, kalau kamu sama dia lagi ada masalah komunikasi, nah itu karena dia lagi ngerasain beban. Yang ngerasain beban ini jadi makin ragu sama hubungan kalian. Jadi perasaannya tuh masih berubah-ubah. Kadang kayak gini, kadang kayak gitu ke kamu. Pikirannya tentang kamu. Nah, di sini ada seseorang yang kayak lagi ngerasa insecure. Mungkin dia ngerasa kamu itu lebih dari dia, entah lebih finansial atau lebih apa. Pokoknya di sini kayak ada perbedaan nih, seseorang yang insecure kamu lebih dari dia atau dia yang lebih dari kamu, jadi ngerasa berbeda gitu. Terutama di di urusan finansial, keuangan. Di sini ya ada seseorang yang berpikir tuh hubungannya sama kamu tuh kayak di ujung tanduk, nggak baik-baik aja, bisa kandas kapan aja. Jadi hubungannya tuh nggak secure, nggak aman. Aku ngerasa dia juga banyak sih yang dia pikirin. Salah satunya soal finansial. Mungkin ya dia mau mengambil keputusan, tapi keputusan itu harus dia jalanin, tapi sangat beresiko menurut dia. Dia seperti harus ngambil keputusan, harus action, harus berbuat sesuatu, tapi menurut dia itu tuh sangat beresiko buat dia. Dia takut juga, aku ngerasanya nih. Kayak dia pengen melangkah, kayak dia pengen maju, tapi itu sangat beresiko menurut dia. Selebihnya ya banyak dari mereka yang pengen fokus ke masa depan ya. Pikirannya tentang kamu akhir-akhir ini
Yang udah pasti sih ya, ada yang ngerasa kamu itu udah berubah sikapnya ke dia, atau ada sesuatu yang membuat sikap kalian berubah, atau ada sesuatu yang membuat hubungan kalian jadi berubah. Apalagi kalau ya dia ngerasa hubungannya sama kamu tuh udah berakhir. Ini kenapa ya, banyak aku ngerasa nih dari kalian yang hubungannya udah berakhir ya, memang udah bener-bener real berakhir, atau kayak ngegantung, atau ngambang, atau belum ada closure yang jelas berakhir atau enggak. Tapi memang ada yang berubah gitu di antara kalian, entah hubungan, entah sikap kalian. Nah, di sini nih ada seseorang yang kayak masih mencari-cari perhatian atau menarik perhatian. Sebenarnya yang aku lihat ya, kalian tuh sebenarnya kayak butuh apa ya? Butuh komunikasi, butuh ngobrol. Apa sih sebenarnya yang dipikirin masing-masing? Apa sih sebenarnya yang diinginkan? Jadi kalau aku lihat, kamu atau dia tuh nggak bener-bener terus terang. Pokoknya ada seseorang yang kayak nggak bisa terus terang, kayak menahan gitu. Bukan berarti dia nggak mau jujur, tapi kayak kenapa sih nggak terus terang aja gitu. Entah dia atau kamu nih. Kebanyakan sih mereka ya. Ada sih yang masih fokusnya tuh ke kamu. Ada. Fokusnya ke kamu, terus introspeksi juga. Dia sih kayak lagi apa ya, kayak lagi nunggu waktu yang tepat deh. Gak tahu nih mau ngapain nunggu waktu yang tepat. Entah dia ngajak kamu ngobrol, entah mau ketemu sama kamu, entah ngomong baik-baik, entah mau komunikasi, atau tunggu momennya tenang gitu ya. Karena aku ngerasa ada seseorang yang kayak cukup stres di sini. Yang dia pikirkan tentang kamu. Dia sebenarnya nyaman sih sama kamu. Kayak kamu tuh seseorang yang bisa memberikan kenyamanan buat dia. Mungkin dia nggak dapetin kenyamanan itu dari orang lain. Dan kamu juga perhatian sama dia, details, hal-hal kecil juga. Kayak apa ya? Dia ngomong apa tuh kamu langsung kayak bener-bener apa ya, perhatian. Bener-bener perhatiin setiap details apa yang diomongin, apa yang dia bahas. Ya itu, dia ngerasa adanya kenyamanan. Di sini nih apa ya, yang dia pikirkan tentang kamu. Ada seseorang yang lebih optimis, ingin adanya keberhasilan dalam kehidupannya. Dia optimis banget, dia tuh bisa sukses, bisa berhasil buat masa depannya. Nah itu, dia lagi fokus ke masa depannya juga. Tapi ada juga nih mereka yang ngerasa hubungannya sama kamu tuh kayak ngambang, gak jelas, ngegantung. Tapi di sini loh, aku lihat kayak ada seseorang, entah kamu atau dia, yang lagi berusaha tebar pesona. Nah, siapa tuh? Ada yang berusaha kayak tebar pesona ke orang lain, beberapa orang. Itu kalau hubungannya kamu sama dia nggak jelas ya. Dia bisa bilang sebenarnya banyak dari kalian itu yang membawa energi positif, dampak baik, dampak positif ke hidup mereka. Yang dia pikirkan tentang kamu. Kayak ada sesuatu yang pengen dia jelasin sih sebenarnya ke kamu. Kayak pengen dia kasih tahu ke kamu. Tapi ada seseorang yang ngerasa gue tuh yang punya power di sini, di hubungan ini.
Ya mungkin ya, dia ngerasa dia yang punya power dalam hubungan ini, jadi apapun keputusannya ya dia yang ambil. Dia masih mau jalan sama kamu, kamu harus nurut. Dia mau udahan ya kamu juga harus nurut. Pokoknya apapun keputusannya, dia yang memutuskan di dalam hubungan ini. Dan apa yang dia inginkan, apa yang dia putuskan tuh kayak gak bisa diganggu gugat. Bener-bener udah kayak nggak bisa digoyahkan lah gitu keinginannya, keputusannya. Tapi aku takut sih ya, ada seseorang yang kayak makin lama tuh energinya makin pelan-pelan menjauh. Takutnya malah makin lama menjauh kayak pengen moving on gitu ya. Energinya nggak terlalu semangat nih dia juga. Gimana tuh ya, kayak nggak ada gairah hidup. Kamu sama dia sebenarnya banyak yang punya konflik ya, kayak ada beberapa hal yang nggak sama gitu, pemikiran kalian tuh nggak sama soal sesuatu. Kayak kamu punya pandangan apa, dia punya pandangan apa. Fokusnya kalian juga mungkin beda, ambisi kalian juga beda kayaknya. Kamu kemana, dia kemana. Di sini penyebab konfliknya itu kayak ada sesuatu yang nggak ada persetujuan. Misalnya kamu pengennya apa, dia pengennya apa. Kamu punya pandangan apa, dia pandangannya apa, beda. Atau ada sesuatu yang tanpa persetujuan, misalnya dia pengen selesai hubungannya, padahal kamu nggak setuju, kamu nggak mau gitu kalau hubungannya selesai tiba-tiba, atau kamu tuh nggak mau kalau udahan gitu aja. Atau bisa juga dia yang nggak setuju sama keinginan kamu ya. Nah, kalau kamu sama dia punya konflik, di sini ada seseorang yang ngerasa kayak makin lama tuh kayak pengen nyerah dalam hubungan ini. Pikirannya tentang kamu, dia ngerasa kamu itu orangnya baik, orang yang baik, ke orang lain juga baik, ke semua orang juga baik, bukan ke dia aja. Ya intinya kamu memang orangnya baik. Entah kamu atau dia nih yang kayak lagi begging atau menarik perhatian atau mencuri perhatian, entah kamu ke dia atau dia ke kamu. Tapi sebenarnya banyak orang juga nih yang berusaha menarik perhatian kamu atau menarik perhatiannya dia. Di sini ada seseorang yang ngerasa kayak terpuruk loh. Dia ngerasa, mungkin ada seseorang yang kayak khawatir, kamu tuh terpuruk gak sih? Karena masalah hubungan kalian, karena konflik hubungan kalian. Tapi bisa juga dia yang terpuruk sebenarnya. Ada di sini seseorang yang ngerasa terpuruk. Kalau kamu ngerasa kayak, enggak kok dia baik-baik aja. Ya mana tahu kan. Mungkin yang terpuruk ini yang ngerasa kayak apa ya, ada addiction. Anggap lagi nih, kalau kamu ngerasa dia terpuruk dan dia cinta banget sama kamu, nah itu mungkin dia lagi nggak baik-baik aja. Tapi bisa juga kamu yang punya addiction ke dia dan kamu yang terpuruk. Bisa vice versa sih, bisa kamu atau dia nih seseorang yang terpuruk di sini. Pokoknya intinya yang terpuruk itu yang kayak nggak bisa berhenti buat nggak mikirin, buat nggak cinta, seseorang yang nggak mau buat selesai hubungannya mungkin. Pikirannya tentang kamu, dia ngerasa gagal sih. Ada yang ngerasa sebuah kegagalan nih. Entah dia ngerasa hubungannya gagal sama kamu, atau dia ngerasa gagal buat membahagiakan kamu, atau dia ngerasa hubungan kalian tuh goyah, gak baik-baik aja. Ada kebingungan juga yang dia rasain. Di sini sebenarnya ya kayak dia tuh masih terikat terus, energinya ke kamu masih terikat,
masih ketarik terus. Ada rasa nih seseorang yang kayak pengen ngelepasin chemistry, energi dari kamu mungkin, tapi susah, sulit. Padahal tuh dia udah ngerasa hubungan kamu sama dia udah gak baik-baik aja, udah cerai berai gitu ya. Lebih banget ya si Dinda nih, cerai berai. Ya pokoknya hubungan kamu sama dia udah gak baik-baik aja, udah berantakan, udah chaos. Dia tuh pengen lepasin energinya dari kamu tapi susah gitu loh, dan kamunya juga kayak masih narik dia terus. Dan aku ngerasa beberapa hubungan kalian ini toksik loh, tapi di sini ada seseorang yang ketarik terus padahal hubungannya toksik. Padahal ada seseorang yang kayak pengen ngejauh, pengen menghindar, pengen pergi, pengen ninggalin, tapi masih ketarik aja energinya. Sulit kan jadinya. Nah, di sini ada seseorang yang kayak sengaja memang pengen menghindar, sengaja memang pengen menjauh. Nah, mungkin mereka ya yang kayak gitu dari kamu nih. Mereka tuh pengen menghindar, pengen ngejauh dari kamu. Tapi apa ya, jiwanya tuh masih ketarik terus energinya ke kamu. Tapi jiwanya tuh masih pengen kepo tentang kamu. Tapi jiwanya tuh masih ada rasa pengen tahu tentang kamu gitu. Jadi istilahnya dia pengen maju ke depan, tapi pandangannya tuh masih ke belakang gitu ya. Pikirannya tentang kamu, ada yang ngerasa di sini itu kayak seseorang yang lagi sedih banget. Ada yang ngerasa lagi sedih banget, dan ada yang ngerasa malah energinya dia tuh nggak jelas. Dia sadar banget dia lagi nggak jelas. Dia sadar banget dia lagi nggak jelas, makanya dia ngerasa di sini kayak lagi sendirian aja gitu. Nggak ada energi dekat sama siapa-siapa aku ngerasanya, karena dia ngerasa ya itu, dia ngerasa sendiri aja sebenarnya, atau dia memang lagi pengen sendiri. Tuh ada seseorang di sini yang kayak lagi baper, kayak hatinya nggak tenang, hatinya kayak ngerasa gundah gitu ya. Pernah nggak sih ngerasa kayak tiba-tiba tuh kamu kayak hatinya tuh nggak enak gitu, nggak tenang. Nah ini kayak gini, dan apa-apa tuh dibawa perasaan sama dia. Di sini nih ada yang ngerasa kayak yang tersakiti. Entah dia yang ngerasa tersakiti, atau kamu yang, atau dia yang ngerasa udah menyakiti kamu. Yang tersakiti ini yang udah cuek, tapi yang menyakiti ini masih suka kepo gitu. Misalnya ya, dia menyakiti kamu, tapi dia tuh masih kepoin kamu, masih pengen tahu tentang kamu. Nah, justru misalnya kamu yang merasa tersakiti, malah kamu tuh udah cuek. Kenapa kamu cuek? Karena kamu gak pengen sakit hati lagi. Karena kamu gak pengen terluka lagi, aku lihat. Tapi yang menyakitinya ini masih kepo, masih suka stalking. Padahal hubungan kamu sama dia udah gak baik-baik aja. Kenapa kamu pasif? Kenapa kamu cuek? Aku ngerasanya ya, mungkin kamu ya nggak mau sakit hati lagi gitu ya. Bisa dia tahu kamu sih yang tersakiti, tapi aku ngerasanya banyak dari kalian yang merasa tersakiti ya daripada mereka. Di sini nih ada yang ngerasa kayak marah, kesel, entah kamu atau dia. Marah, kesel, tapi masih pengen ngobrol, masih pengen komunikasi. Yang marah ini kayak pengen melampiaskan amarahnya, atau pengen ya, lo harus tahu gue tuh kenapa marah, gue tuh kenapa benci sama lo, gue tuh kenapa kayak gini, kayak gitu. Nah, yang marah itu mencoba menarik atau mencuri perhatian seseorang gitu, entah kamu atau dia nih. Jadi di sini ada yang lagi marah tapi pengen melampiaskan amarahnya, tapi ada seseorang yang cuek juga. Ya, jadi ada yang lagi marah, ada yang lagi cuek. Kenapa begitu ya? Dia tuh ngerasa kamu tuh seseorang yang udah mapan, cukup dewasa, cukup tenang. Kadang ada jiwa-jiwa kamu tuh apa ya? Seseorang yang sukanya tuh kayak dimanja, tapi kamu juga perhatian, care. Ada sifat kamu yang kadang pemalu gitu ya, nggak tahu, pokoknya aku ngebacanya kayak gitu.
Ada juga di sini yang perasaannya masih ada, masih bertumbuh makin lama, makin apa ya, makin berbunga-bunga gitu. Ada sih. Di sini banyak juga dari kalian yang lagi PDKT. Tapi sedikit sih, cuma 10-20% dari kalian yang lagi PDKT. Ini nih, kalau dia ngerasa hubungan kamu sama dia udah berantakan dan gak baik-baik aja, dia malah bingung harus gimana ya. Gimana cara memperbaikinya, gimana cara ya memperbaiki itu, misalnya nggak harus balikan ya, misalnya memperbaiki itu akhirnya kalian berteman atau silaturahmi atau komunikasi aja gitu. Tapi banyak dari mereka yang malah kayak bingung jadinya harus kayak gimana. Ada yang kayak ya udah berantakan nih hubungannya, ya udah langsung cabut aja, nggak peduli mau diperbaiki atau nggak peduli kalian balikan lagi atau nggak peduli kalian komunikasinya baik, silaturahminya baik atau enggak, pokoknya cabut aja, langsung kayak pengen moving on ya, atau langsung kayak pengen ngejauh dan berencana memang pengen menjauh dari kamu, atau dia pergi kemana, pindah kemana mungkin juga. Di sini sih energinya ada seseorang yang kayak pengennya tuh dihormatin, dihargain, dipandang gitu ya. Pengen adanya, ini ada orang yang kayak gitu di sini. Orangnya cuek, tapi dia tuh pengen kamu ngehargain dia. Kebanyakan sih mereka aku ngerasanya nih, kamu ngehargain dia, ngehargain keputusannya, terus pengennya tuh kayak kamu perhatiin dia, atau pengennya tuh apa ya, kamu menghormati dia gitu. Tahu nggak tipe-tipe yang kayak dominan, kayak raja gitu. Pengennya kamu kayak gitu ke dia. Padahal kamu malas banget gitu kan, kayak ngehargain dia, hormatin dia gitu ya, manja-manjain dia, perhatiin dia. Padahal dianya juga cuek gitu ya. Tapi dia tuh pengennya dihargai dan dihormati. Jadi tipe-tipe orang yang kayak egonya tuh tinggi ya, maunya diperhatiin aja tanpa memperdulikan balik orang lain. Pikirannya tentang kamu akhir-akhir ini, ada yang ngerasa kamu tuh masih pengen memperjuangkan hubungannya ya sama dia. Ada yang ngerasa kayak masih pengen berjuang, tapi ada juga yang ngerasa kayak apa kamu udah males gitu ya. Tuh, ada lagi kan kartu death-nya di sini. Ada sih yang ngerasa kayak kamu nih terpuruk ya, karena hubungannya kamu sama dia gitu. Karena kamu sama dia ada masalah, hubungannya ada konflik, kamu terpuruk ya, gitu. Kayaknya gini loh, ada seseorang yang sadar kalau kamu tuh gak baik-baik aja karena hubungan kalian. Kalau kamu tuh ya entah stres, entah sakit, entah rapuh, pokoknya nggak baik-baik aja deh. Seseorang tuh sadar kalau kamu tuh nggak baik-baik aja. Kenapa nggak baik-baik aja? Karena kebanyakan hubungan kalian tuh udah berakhir. Ya sorry to say, tapi memang kayak gitu. Dan banyak yang ngerasa kalau kamu tuh lagi negatif. Negatif tuh misalnya lagi overthinking, lagi anxiety, lagi ngerasa down banget juga ya. Pokoknya itu aja ya, itu pikirannya tentang kamu sama aku cek energi kalian tipis-tipis ya. Oke, itu aja, nanti kita lanjut di tema berikutnya. Oke, ini zodiak dia atau zodiak kamu ya. Ada zodiak Leo, Pisces, Libra, Gemini, Aries, ada zodiak Cancer, dan Aquarius. Inisial huruf nama dia atau nama kamu ada huruf O, R, E, J, C, G, Q, D, L, Y, P, I,
S, dan A. Oke, itu aja gengs. Thank you for watching ya. Tungguin video aku selanjutnya. Stay positive with your heart, mind, and soul. Bye-bye.